Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam ilmu ekonomi, yaitu struktur pasar, dengan fokus pada dua bentuk yang sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, pasar monopoli dan pasar oligopoli. Mengapa struktur pasar penting untuk dipahami? Karena struktur pasar menentukan bagaimana harga terbentuk, bagaimana perusahaan bersaing, serta seberapa besar pilihan yang dimiliki oleh konsumen. Dengan memahami struktur pasar, kita tidak hanya belajar teori ekonomi, tetapi juga belajar memahami realitas ekonomi di sekitar kita. Kita mulai ya, pada apa itu struktur pasar. Secara sederhana, struktur pasar adalah gambaran tentang bagaimana suatu pasar diorganisasi. Struktur ini ditentukan oleh beberapa faktor utama, seperti jumlah penjual dalam pasar, jenis produk yang diperjualbelikan, tingkat persaingan yang terjadi, serta kemudahan atau kesulitan perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, para ahli ekonomi mengelompokkan pasar ke dalam beberapa bentuk. Namun dalam pembahasan ini, kita akan fokus pada dua bentuk utama, yaitu monopoli dan oligopoli. Kita mulai dari pasar monopoli. Monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau satu perusahaan yang menguasai seluruh pasar. Artinya, perusahaan tersebut menjadi satu-satunya penyedia barang atau jasa tertentu. Karena tidak memiliki pesaing, perusahaan monopoli memiliki kekuasaan besar dalam menentukan harga. Dalam istilah ekonomi, perusahaan monopoli disebut sebagai price maker, yaitu pihak yang dapat menetapkan harga sesuai dengan kebijakan internalnya. Ciri-ciri pasar monopoli. Beberapa ciri utama pasar monopoli antara lain, yang pertama, hanya ada satu produsen atau penjual. Yang kedua, tidak ada barang pengganti yang sebanding. Yang ketiga, hambatan masuk pasar sangat tinggi, baik karena faktor modal, teknologi, maupun regulasi pemerintah. Yang keempat, perusahaan memiliki kekuasaan besar dalam menentukan harga dan jumlah produksi. Contoh monopoli di Indonesia. Salah satu contoh yang sering disebut adalah Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Dalam penyediaan listrik bagi masyarakat Indonesia, PLN menjadi perusahaan utama yang ditunjuk negara untuk mengelola distribusi listrik secara nasional. Karena tidak ada pesaing langsung dalam skala besar, masyarakat tidak memiliki alternatif penyedia listrik lain. Inilah yang membuat PLN termasuk dalam kategori monopoli alamiah atau monopoli yang diatur oleh negara. Dampak pasar monopoli. Pasar monopoli tentu memiliki dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya, perusahaan dapat mencapai efisiensi dalam skala besar. Produksi dapat dikelola secara terpusat dan terorganisir. Dalam beberapa kasus, harga bisa lebih stabil karena tidak ada perang harga. Dampak negatifnya, harga bisa menjadi lebih tinggi karena tidak ada pesaing. Konsumen memiliki pilihan yang sangat terbatas. Inovasi cenderung berjalan lebih lambat karena tidak ada tekanan kompetisi. Sekarang, kita beralih ke pasar oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar. Biasanya jumlahnya tidak banyak, sekitar 2-5 perusahaan utama. Berbeda dengan monopoli yang hanya memiliki satu pemain, dalam oligopoli terdapat beberapa perusahaan besar yang saling bersaing. Namun karena jumlahnya sedikit, setiap keputusan satu perusahaan akan sangat mempengaruhi perusahaan lainnya. Artinya, persaingan dalam oligopoli bersifat strategis dan saling tergantung. Ciri-ciri pasar oligopoli. Beberapa ciri utama pasar oligopoli adalah, yang pertama, jumlah penjual relatif sedikit. Yang kedua, produk bisa bersifat homogen atau terdiferensiasi, yaitu berbeda merek, kemasan, kualitas. Yang ketiga, terdapat saling ketergantungan antar perusahaan. Yang keempat, persaingan lebih banyak melalui iklan, inovasi, dan strategi pemasaran. Contoh oligopoli di Indonesia. Contoh yang sangat dekat dengan kehidupan kita adalah industri mie instan yang didominasi oleh perusahaan seperti Indofood dan Wings Group. Kedua perusahaan ini bersaing dalam hal rasa, harga, kemasan, serta promosi. Contoh lain adalah industri operator seluler seperti Telkomsel dan Indosat Oreo Husien. Mereka sama-sama menawarkan layanan komunikasi dan internet dengan berbagai paket dan promosi yang saling bersaing. Dalam pasar oligopoli, strategi perusahaan sangat menentukan. Beberapa strategi yang sering digunakan antara lain price leadership, yaitu mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemimpin pasar, diferensiasi produk untuk menciptakan keunikan, iklan besar-besaran guna memperkuat citra merek. Dalam beberapa kasus, bisa terjadi kartel, yaitu kerjasama antar perusahaan untuk mengatur harga. Perbandingan monopoli dan oligopoli.
Jika kita bandingkan, perbedaan utamanya terletak pada jumlah penjual dan tingkat persaingan. Monopoli, satu penjual, hampir tidak ada persaingan. Oligopoli, beberapa penjual, persaingan tetap ada tetapi terbatas. Dalam monopoli, kekuasaan pasar terpusat pada satu perusahaan. Sedangkan dalam oligopoli, kekuasaan pasar dibagi antara beberapa perusahaan besar. Namun keduanya sama-sama memiliki potensi untuk mempengaruhi harga dan kesejahteraan konsumen. Peran pemerintah. Dalam sistem ekonomi modern, pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi struktur pasar. Pengawasan ini bertujuan agar tidak terjadi praktik yang merugikan masyarakat, seperti penyalahgunaan kekuasaan monopoli atau pembentukan kartel dalam oligopoli. Dengan regulasi yang tepat, diharapkan pasar dapat berjalan lebih adil, kompetitif, dan efisien. Sebagai kesimpulan, monopoli dan oligopoli adalah dua bentuk struktur pasar yang memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda. Monopoli memberikan kekuasaan penuh kepada satu perusahaan, sedangkan oligopoli melibatkan beberapa perusahaan besar yang saling bersaing secara strategis. Namun keduanya sama-sama memiliki potensi untuk mempengaruhi harga dan kesejahteraan konsumen. Sebagai konsumen, memahami struktur pasar membuat kita lebih kritis dalam menilai harga, promosi, serta kebijakan perusahaan. Dan sebagai pelajar ekonomi, pemahaman ini membantu kita melihat bagaimana teori ekonomi bekerja dalam kehidupan nyata. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini. Semoga materi tentang struktur pasar ini menambah wawasan dan pemahaman kita tentang dinamika ekonomi. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.